sejahtera, salam juang untuk kita semua. Jumpa lagi kita di channel The Power Family, channel Yasa Trami. Di channel ini kita membahas kisah masa lalu, masa kini, dan harapan masa depan. Alhamdulillah hari ini kita datangan sahabat kita yang sangat spesial. Halo, Kang Ejar, kenalkan dulu lah, perkenalkan diri ke sobat-sobat Power semuanya. Siap. Bang, salam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizar, Kang Bram. Jadi saya berdiges di Bandung Timur. Sebelumnya nanti kita kuat setelah Kang Bram nanya. Nah, mantap ini. Ya, Kang Nizar, di podcast ini kita berbagi kisah masa lalu. Siap. Baik itu masa lalu yang kelam, yang suram, mencekam, ya sedih pun nggak apa-apa lah, dan masa lalu yang bahagia. Kang Mijar tuh di Briges atau duluan di Pavolin? Jadi dulu saya Bang kecil di Ujung Berung di Cijabe Bang. Saya mengenal organisasi dulu adalah Pavolin Racing Team Bang. Pavolin Keluarga PRT ya? PRT. PRT. Pavolin Racing Team, keluarga besar Power juga Bang. Jadi VRT itu adalah sesuatu kumpulan Power yang itu juga keluarga besar Briges. Ya, sudah sepakat para pendahulu menyatukan seluruhnya menjadi keluarga Power. Tahun berapa itu pertama kali masuk organisasi itu? Jadi organisasi itu ada sebelum saya Bang, dari tahun 98 kakak terdahulu saya sudah mendirikan Pavolin. Enggak, untuk saya sendiri tahun 2002-2003 Bang, di SLTP KP 10 SMP Bang dulu. SMP. Waktu itu SMP kelas berapa? Saya kelas 1 Bang. Kelas 1. Kelas 1. Udah masuk VRT ya? VRT Bang. Ya. Itu mungkin alasan dulu tuh masuk organisasi itu adalah mencari jati diri. Pasti dulu mencari jati diri, alasannya seperti itu Bang. Bijar, bisa kan untuk berbagi kisah di channel kita ini nih. Kisah kan dulu tuh ya tidak bisa dipungkiri ya. Kita bicara masa lalu, dulu kan organisasi ini kan sering perang, sering tawuran ya. Ada pengalaman nggak dalam bidang peperangan itu antar organisasi? Untuk pengalamannya langsung mungkin banyak hal yang saya lakukan, hanya saja saya tidak ingat semua Bang, karena banyak momen yang saya di bawah alam sadar. Jadi saya tidak sadar. Maksudnya dalam keadaan mabuk Seperti itu. Jadi lupa ya. Banyak lah Bang, serang. Ada 1, 2, 3 momen yang saya tidak lupa pada saat itu. Mungkin pada saat angkatan saya 2002-2003 di Pavolin itu, Pavolin Briges itu jalan Bang. Jadi dulu bahasanya jalan ya. Kumpul setiap malam minggu, kita lalu mungkin langsung jalan gitu. Kita menyisiri seperti Cikaso, teman-teman tahu sendiri ya, Cikaso adalah markas dari tetangga kita, EPC, Antapani, seperti itu Bang, mungkin dari Bandung Timur seperti konvoy berarti. Konvoy, serang seperti itu. Kalau dari ngumpul kita serang. Mungkin ada yang tidak saya bisa lupakan pada saat itu, pada saat kita melewati Cikaso, tidak ada yang berkumpul Bang, EPC. Pada saat malam itu kita pukul 11-an lah. Ini sudah bubar atau lagi jalan juga. Rekan-rekan dari EPC saya tidak tahu, jadi saya jalan langsung lalu menuju arah Katamso itu Bang. Pertama kali ikut perang itu umur berapa? Itu umur Konvoy itu lah. Iya, SMP kelas 1 itu Bang, umur Udah ikut? 14 tahun apa? Langsung ikut itu ya? Langsung ikut Bang. Begitu berarti bergabung ke VRT langsung ikut konvoy-konvoyan. Iya, tuh. Jadi saya langsung ikut konvoy. Jadi saya juga dulu dibina oleh kakak-kakak saya, Kang Debleng, yang kemarin sempat menjabat sebagai ketua DPC Mandala Jati Briges.
ada Aeko, Apero, Kang Bagol, Ayuda, seperti itu, Pak. Jadi pada saat jalan, kita jalan menuju Cikaso kosong tuh, pada saat itu saya ingat Cikaso kosong, lalu ke Tamso, kita langsung mau masuk ke Cikutra. Pada saat itu saya nggak tahu nih teman-teman, ada yang terus apa di depan ada yang berkelahi. Terus Saya kira musuh bang, saya semua teman-teman rekan-rekan turun, saya buburin, nggak taunya anggota bang. salah sasaran, bukan anggota geng itu. Bukan geng bang. Terus bagaimana tuh kelanjutannya? Nah kelanjutannya pada saat saya mukulin, nggak tahu ada yang keluar beberapa berpakaian seragam loreng hijau itu bang, TNI ya, Angkatan Darat di PP itu keluar. Ada yang teman-teman beberapa berhasil kabur, saya juga berhasil kabur. Ada teman-teman yang ditangkap, tertangkap. Lalu mungkin selanjutnya masuk ke proses lah, mungkin proses diserahkan, yang diproses. Banyak salah-salah juga bang. Ada lagi kisah-kisah yang bisa dibagikan yang tidak bisa dilupakan oleh Mijar lah. Tidak bisa dilupakan pada saat dulu ya. Ya pada saat dulu mungkin ada bang, pada saat kita waktu itu kita tidak, jadi intinya kita jalan tidak menyerang, kita jalan untuk have fun lah seperti itu. Dari Sukasih itu ujung baru berkumpul, kita jalan ke Saringin Tilu naik. Saya paling depan bang, sambil jumping, standing dulu, paling depan itu. Saya nggak tahu di belakang ada kejadian apa, saya nggak tahu. Cuma pas pada saat kita jam 1 jam 2 turun, ada sekelompok mungkin masyarakat lah bang. Masyarakat Ada yang bawa gantar, bawa balok. Kalau saja mungkin saya nggak lihat, hanya saya di jalan saya lihat ada beberapa balok dan lain-lain. Jadi pada saat itu saya berboncengan dengan kakak kelas saya SMP KP10 itu Rajes, mungkin Rajes nonton nih. Saya juga udah nggak tahu kabarnya Rajes di mana dulu pada tahun 2002-2003 itu. Pada saat wah dipukul ini bang kita, berarti bentrokan dengan masyarakat. Karena dulu teman-teman mungkin kalau tidak ada musuh, tidak ada bendera lain, yang ada sikat gitu. Karena dulu disikat mungkin karena mencari jati diri itu bang, karena nunjukin nih kesini aing teh gede kawani, aing kawanian gitu. Itulah pencarian jati diri. Itu seperti itu pengertian jati diri itu teman-teman, saya dulu seperti itu. Pada saat saya turun dipukulin di depan, saya boncengan dengan Rajes. Saya pakai motor, SMP kelas 1 saya belum punya motor bang, tapi saya pakai motor nyewa waktu itu. Oh zaman dulu ya. Nyewa motor, nyewa ke ojek. Nyewa ke ojek bang. Karena zaman dulu mah sobat-sobat power semuanya jarang anggota Power Family ini memiliki motor. Betul bang. Jadi saya pada saat itu mau kumpul, saya harus nyewa motor karena mainnya berges jadi motor sebuah motor gitu bang. Jadi saya modal nih berdua sama Raji patungan 50.000 kasih minimal semalam. Sehari itu ya? Sehari semalam bang. Semalam sampai pagi. Saya jalan di depan, dicariin itu waktu turun sebelum polsek itu saya ingat dipukulin semua warga. Ada gantar yang lewat kepala saya nunduk, saya nggak tahu bang. Saya gas aja. Pas waktu diturun, di bawah sebelum saya ujung kita berhenti, semua teman-teman berhenti, boncengan saya nggak ada. Paternya hilang bang. Kok bisa gitu? Karena mungkin kepukul. Betul gantar tadi yang gantar. Bicara ngelak. Ya semua warga itu dipukulin. Itu mungkin warganya anak king apa nggak tahu mungkin, tapi warga itu mungkin sebelumnya kita bikin ulah di bawah. Ada kejadian dulu sebelumnya. Iya pasti ada kejadian dulu karena tidak ada api kalau tidak ada yang menyulut api tersebut. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Aduh. Ada kejadian apa lagi yang sulit dilupakan pada saat zaman muda ini? Zaman muda mungkin tidak bisa dilupakan sampai sekarang. Sebagai kakak saya terdahulu, Aeko mungkin pakai taf ya dulu. Tahun 2002-2003 lah mungkin Aeko pakai taf, pakai sepatu
tinggi gitu. Oh, bot sepatu. Nah, but itu ya sepatu dokmar itu betul bang. Jadi siapa yang nggak kumpul, siapa yang nggak ini itu pasti disikatin semuanya. Sikat pakai sepatu itu. Iya, Eko. Jadi saya tidak akan lupa. Nah, Eko Ayuda. Jadi saya dulu favolin di alun-alun ujung Berumpang dan mengalami hal berikut lah. Mungkin teman-teman sekarang beruntung lah mungkin bang. Kenapa beruntung? Karena teman-teman berige sekarang mungkin favolin juga tidak mengalami ospek dan lain-lain mungkin bang. Seperti itu. Mungkin saya dulu ada tahun 2002-an saya di ospek di Pasir Bogor. Jadi masih ada ospek saya bang. Jadi mungkin dulu masih merah putih hitam bang, masih pakai ada kartu anggota Bandung Auto Sport Club ya. Gambarnya pakai motor belok itu putih bang. Oh, yang ada gambar samurainya di belakangnya. Itu bang. Saya ngalamin kartu anggota itu. Jadi saya setelah di ospek di Pasir Bogor. Jadi dulu lucunya di Pasir Bogor bendera. Jadi ditanya bang, bendera iya eporan tuh, bendera iya eporan tuh. Saya jawab, misalnya EKS nih, misalnya Mondraker, merah putih biru eporan tuh dipukulin sih bang. Udah. Sama senior Kang Debleng dulu, Aperong dulu di Pasir Bogor dipukulin. Kenapa jadi saya salah jawab, harusnya saya jawab tidak tahu. Jadi pokoknya doktrinnya lu poweran, eta musuh. Lu poweran, eta musuh bang. Jadi saya jawab dulu ngaku dulu mereka, eporan, tunggulah. Karena doktrinnya dulu, lu poweran, eta lain keluarga, musuh. Pokoknya mau poweran, eta musuh. Terus kejadian apa lagi Mijar yang dapat dibagikan nih kepada sobat-sobat power semuanya? Kejadian yang dapat dibagikan mungkin itu saja bang. Itu aja. Selain kalau itu berarti kenangan yang tidak dapat dilupakan ya? Itu sangat tidak bisa dilupakan bang. Saya sampai sehari ini saya ingat. Nah kalau pertanyaan ini selanjutnya, kalau ini sih kenangan yang tidak dapat dilupakan, tapi yang manis-manisnya apa nih? Yang manis-manisnya teman-teman, jadi kebetulan alhamdulillah Allah memberikan wujud saya seperti ini. Jadi saya lebih ganteng di angkatan saya bang dulu. Sombong amat. Jangan bilang sombong, ini emang ganteng bang. Teman-teman saya nih ada dari SMP pas 9 Devila. Jadi teman-teman lo semua buruk rupa gitu? Bukan buruk rupa, mungkin rekan-rekan saya tidak ganteng tapi lo lebih ganteng gitu? Ya, oh betul. sombong amat. Jadi saya ganteng, jadi saya bisa mencari setelah perang itu selama 2-3 tahun gelut, saya bisa mencari apa namanya wanita yang bisa mengisi di hati. Seperti itu Pak. Ya sobat-sobat power semuanya, ini hanya berbagi cerita kisah masa lalu. Saya juga ingin berbagi sedikit. Dulu tuh pemuda-pemudi di Kota Bandung ini ikut dalam organisasi 4 besar ini. Ya dulu kita sebut gangster lah ya. Mereka ini pemuda-pemudi ini ikut di dalam desa ini adalah untuk sebenarnya sarana gaul. Betul. Sarana gaul saja. Ya. Tidak menuju kepada kriminalitas. Karena wadah gaulnya hanya di 4 organisasi itu aja. Karena belum terlalu banyak organisasi seperti saat ini gitu. Betul bang. Jadi masalah percintaan, diri itu di organisasi. Semua ya. Apalagi saya dulu bisa punya banyak teman. Ya, tunggu dulu bang, saya mau ngomong abang. Ya, biasa aja. Abang walaupun senior saya, tolong hargai saya sebagai bintang tamu di sini. Tapi kan harus tahu aturannya ke senior bagaimana. Siap, masa 1, masa 2, siap. Jadi teman-teman, jadi dulu saya alhamdulillah ya, selain saya ganteng gitu bang, mungkin bukan ganteng ya, cukup ganteng lah. Saya sering berkelahi dan selalu menang. Jadi cewek-cewek yang ada di SMP KP, SMP 49, Triasa, terus itu pasti kenalannya pasti sama saya dulu bang. Wise. Iya.
yang paling mencolok ya, Pasti yang paling mencolok. abang tahu itu. Ya, ada lagi pengalaman manisnya nih pada saat di organisasi. Nah, pengalaman manisnya mungkin saya bisa menjadi seperti yang sekarang, seperti menjadi mijar yang sekarang, yang teman-teman tahu, walaupun tidak tahu saya dulunya seperti apa. Ya, Jadi saya sekarang taunya saat ini aja ya. ya tahunya saat Teman-teman ini. banyaknya taunya saat ini aja. Saya juga izin semua senior saya pada saat saya di Pangpolin di Brigade. Saya pada saat itu bang, kalau nggak salah saya pasti benar, ada Viper di Cicadas. Ya, Viper di Cicadas itu keluarga besar Power juga bang. Itu Power ini banyak. ya betul, pada saat saya itu ada Viper juga. Terus saya tidak lupa lah sama kakak semua. Jadi Kang Yuda, alun-alun ujung Berung, Kang Polin, Eko, Pero, Kang Debleng yang bikin saya sampai saat ini seperti ini. Berarti di organisasi ini juga termasuk membangun mental ya, membangun mental, karakter, fight untuk di lapangan. Betul bang. Jadi melatih sebagai lelaki itu seperti apa? Karena saya sekarang usia sudah 32 tahun, sudah mempunyai keluarga, mempunyai anak. Beda visi misinya, beda lagi seperti itu. Nah, dengar-dengar dulu nih Mijar ini juara 1 freestyle ya? Betul, tepuk tangan dulu dong, abang dong. Ada dari keluarga kita menjadi juara 1 freestyle di Indonesia, bahkan mancanegara ya. Betul. Mewakili Indonesia. Cuma juara berapa? Juara 2. Juara 2. Berarti belum ada apa-apanya. Bukan. Harus juara 1. Coba ceritakan dulu lah kisah-kisah bisa jadi freestyle itu bagaimana? Nah, jadi bisa jadi freestyle ini bang, saya sangat berterima kasih pada saat saya 2002-2003 mengenal Valvoline Racing Team, Brigade. Dulu Brigade Bandung Autosport tuh bang. Ya, mungkin teman-teman tahu Bandung masih bendera merah putih hitam. Betul bang. Merah putih hitam, Bandung Autosport Club, BSC. Terus pada saat saya 2006 masuk SMA kelas 1 bang di Kebaktian. SMA 16. SMA 16 Kebaktian. Jadi di sana sudah ada Ayah Ivan Udel, Kang Joy juga mungkin ya. Lalu terdahulu di Kebaktian semua, saya sangat menghargai itu. Ya nggak bisa disebutin nama sesuatu ya. Ya betul. Jadi saya masuk di SMA 16 bergabung. Saya sangat bahagia bang, karena saya masuk dalam SMA keluarga Power juga gitu bang. SMP di dalam kawasan Power. Di SMA dalam kawasan Power. Power juga gitu. Berarti cari aman dong hidupnya. Ya Honda itu cari aman bang. Ya lanjut lagi freestyle. Ya, freestyle. Jadi, nah pada saat itu pada saat MOS itu ospek, saya tahu nih motor senior saya nih, Ayuda Polpolin, orange silver dulu, Ayuda sama Aisur Polpolin. Motornya ada pada saat MOS nih, saya nggak tahu. Kok bisa ada di sekolahan? Nah, saya nggak tahu pada saat saya samperin, ternyata itu adiknya dari Ayuda sendiri. Itu adalah Muhammad Ijar, tahun 2006. Jadi saya juga seangkatan dengan Muhammad Ijar yang sekarang menguasai atau mengelola dari alun-alun ujung Berung tersebut. Saya sangat bangga pada Ijar tersebut, karena kebetulan saya satu kelas juga 10.5 ya? 10.5 dengan Ijar. Pada saat itu saya masih balapan bang, sebelumnya balapan liar. Saya sempat ketangkep juga di Polrestabes. Nah, ada cerita juga bang sedikit. Jadi pada saat saya balapan itu pada tahun 2005-an, pada saat itu mungkin kartu anggotanya masih BSC itu bang. Brigade itu Bandung Autosport Club itu, gambar motor yang miring itu, belok itu. Mungkin Bang Bram lebih tahu ya. Jadi pada saat itu saya balapan itu bukan sama Brigade sebenarnya, itu saya sendiri karena saya senang balapan. Balapan liar biasa ya? Balapan liar biasa. Yang saingannya banyak dari orang lain ya? Ya, saingannya ada dari rekan-rekan dari Montreker Dago, mungkin
ETC dari Antapani. Dulu Antapani itu ada Giant, ada dan lain-lainnya lah, Kakang Giant dulu angkatan lainnya mungkin. Terus saya ketangkap polisi bang, tuh saya ketangkap polisi, saya masuk Polrestabes. Saya di situ sedihnya, jadi saya nggak langsung pulang kayak teman-teman yang lain ditangkap teman-teman. Jadi saya semalam dulu di situ. Oh, yang lain pulang? Saya nggak ditahan. Karena? Saya ditahan karena pada saat digeledah saya terbukti membawa kartu anggota Briges tersebut, Bandung Motor Sport Club. Jadi pada saat BASC ya? BASC itu dulu ya bang, mungkin abang lebih tahu lah dengan kakak yang lain mungkin pada tahun seperti itu. Jadi saya nggak pulang, karena Briges ya, karena kudu diusul lah. Karena dulu sebelum menjadi organisasi kebudayaan dan organisasi masyarakat dulu masih gangster bang. Jadi harus kalau yang ada baju Briges, KTA Briges itu harus ditindaklanjuti dulu. Ada kasusnya nih sebelumnya. Ya. Nah, mana yang lain mungkin setengah malam udah pulang, saya hampir 2 malam, mungkin 2 hari baru pulang. 2 hari? Iya, saya di Polrestabes dulu bersama mungkin rekan-rekan tahanan yang lain, ngobrol. Mungkin alhamdulillah pada saat itu saya beres Bang. Saya karena tidak ada nama saya tersangkut kasus apapun. Dan tapi saya keluar dengan, tapi yang saya sedihkan kartu anggota saya pada saat itu ditahan oleh pihak Polrestabes karena mungkin dulu dianggap ini adalah kartu barang bukti sebagai anggota geng seperti itu. Terus lanjut ke freestyle. Nah pada saat itu setelah freestyle balapan itu saya 2006-2007 saya setiap rolling mungkin bang ya di Bandung Timur, teman-teman semua pada saat tahun itu tahu nih mungkin yang paling depan saya pasti yang saya yang paling depan, saya standingan dan lain-lain. Nah setelah 2006 itu kebetulan Asoni kakak kita, Asoni Teguh Prestia, kakak kita bikin wadah forum klub motor Bandung, FCMB. Ya FCMB. Dulu di sana ada kakak-kakak saya juga, Abagas, Mang Ikin, lalu Mang Ebit. Dulu Mang Ebit keluarga besar dari Gatsu mungkin ya bang ya. Sekarang udah ada di Bandung Timur. Nah jadi pada saat itu saya bergabung dengan FCMB. Asoni mengarahkan nih, dan mungkin Asoni lebih peduli, mungkin tahu nih bakat saya. Ya kamu bikin fokus sama freestyle. Setelah pada tahun 2007-2008 saya fokus bikin freestyle, terus dimonitoring Asoni, saya berlatih freestyle. Saya juga nggak tahu bang sebenarnya freestyle itu apa, hanya standingan, tapi kesini ada kejuaraannya bang. Ada kejuaraannya. Jadi setelah Asoni bikin forum klub motor Bandung itu bersama ada di sana di dalamnya Abagas, sekarang sudah menjadi Briges Sinja itu Briges itu. Lalu ada Mang Ikin juga di sana, Mang Ebit saya kenal, mungkin yang lain yang saya tidak bisa sebutkan, mohon maaf, saya mungkin lupa bang karena dulu 2006-2007 lupa. Saya berlatih freestyle, Asoni langsung monitoring. Dalam kegiatan apapun saya dilibatkan, itu menjadi memberikan motivasi dan mental sendiri bagi saya. Untuk saya sebelumnya belum tahu ada kompetisinya, tapi Asoni, ya ini ada kegiatan Bandung Blossom dulu 2007, main aja di depan gedung sate. Di depan gedung Polrestabes main, Jalan Merdeka itu kita main. Saya kalau Asoni lah karena Asoni juga dulu pas saya SMA itu 2006-2007 dekat dengan Ayah Ivan. Ada Gori juga, Gori angkatan saya itu yang hitam kayak monster lah. Nanti Gori. Abang tahu kan? Gori. Nah kalau lihat ini Gori angkatan saya ini, Gori yang hitam kayak serem pokoknya itu. Jadi saya di situ sudah diarahkan bang saya 2007.
sama Sony ya. Sony sudah diarahkan menjadi freestyle, dia fokus, saya freestyle. 2008 ada kejuaraannya, 2010 ada kejuaraannya, terus bang ada kejuaraannya, saya juga nggak tahu, dan mendapatkan uang di situ bang, menghasilkan, jadi dari hobi menjadi penghasilan, lalu menjadi profesi, menjadi prestasi. Saya juga nggak tahu di situ ada cewek-cewek yang menjadi fans saya juga ya biasa aja lah gitu ya bang, kalau fans malah gitu. Balik lagi sombongnya. Ya seperti itu bang, jadi alhamdulillah terima kasih banyak Kak Sony, Kak Adoni Bau juga ada ikut andil dalam melihat bakat saya dulu mungkin, alhamdulillah. Terus lalu kesini saya sudah fokus freestyle. Briges ini menjadi organisasi kemasyarakatan itu, OKP itu bang. Organisasi masyarakat, tokoh masyarakat apa artinya? Oh iya. Organisasi masyarakat, ormas. OKP dulu bang. OKP itu organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan dulu 2010 kan. Nah, organisasi kepemudaan itu pada tahun 2010 saya juga ada sedikit cerita bang. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang ikut bersama saya atau ke sana, ke Subang, Jambore, daerah ini Jawa Barat 2010. Kalau ada berarti bareng sama saya di sana. Saya di sana berangkat. Kejadian fenomenal itu ya. Itu di Subang bang. Perang habis-habisan. Itu perang habis-habisan sampai polisi mungkin habis berapa peluru lah di situ. Berapa personil diturunkan itu ya, pusing. Kasihan polisi jadi pusing itu. Abang tahu sendiri, saya berangkat aman-aman aja. Saya sempat di Gasibu itu lihat Mondreker masih standby dikawal sama polisi. Kita udah lewat Briges, saya udah berlewat, nggak ada kegiatan apa-apa, maksudnya nggak ada kejadian apa-apa. Sampai di daerah Jalan Cagak itu ada bendera mungkin 2 meter merah putih biru, itu Mondreker itu. Kita lewat biasa aja. Hanya pulangnya saya di Setiabudi, terus di Ciamplas. Itu ada beberapa tragedi yang sampai mungkin sampai saat ini saya nggak bisa lupa lah bang. Jadi sangat mencekam lah. Kelalaian dalam undangan. Betul bang, itu dia panitianya salah. 4-4-nya di undangan itu bang. Iya. Pada saat itu saya sudah. Tapi balik lagi pertanyaan ke freestyle. Oh freestyle. Iya, jangan so ganteng juga. Nggak apa-apa, itu udah emang ganteng bang. Abang jangan mentang-mentang senior saya, abang harus bahagia sebagai bintang tamu. Jadi gini bang, jadi alhamdulillah saya sebagai freestyle, jadi saya dari tingkat daerah, tingkat nasional, sampai tingkat juara berapa itu? Yang mana ini ditanya? Ya itu tingkatannya tingkat daerah. Tingkat daerah juara 1 bang. Tingkat nasional. Jadi tingkat nasional itu saya 2000 sampai 2012 itu 100 sampai 110 cc juara 1 dan pemain terbaik Indonesia tahun 2011 di Kenjeran, dan 2012 pemain terbaik pak. Saya masih kelas BBM 100 sampai 110 cc. Lalu setelah itu 2013 sampai ke sini saya main di kelas 150 cc. Setelah 150 cc ini saya bermain, saya bisa mungkin improvisasi ya bang ya, sampai ada kejuaraan 2015-16 itu kejuaraan tingkat ASEAN. Nah sebelumnya saya di tingkat nasional itu 3 besar lah bang, kadang juara 1, kadang juara 2, kadang juara 3, karena kembali lagi ke rezeki bang. Kita ikhtiar, kita gimana. Setelah itu juara 1, juara 2, juara 3, kita langsung dikompetisikan di tingkat Asia Tenggara, ASEAN. Waktu itu ada Thailand, ada juga Singapura, terus Malaysia juga ada, Timor Leste juga ada. Asia Tenggara ya? Asia Tenggara bang. Cuma juara berapa? Juara 2? Juara 2. Berarti belum ada apa-apanya. Harus juara 1. Coba ceritakan dulu lah kisah-kisah bisa jadi freestyle itu bagaimana? Nah, jadi bisa jadi freestyle ini bang. Saya bergelut di dunia otomotif ini bang. Saya fokus di freestyle motor. Jadi itu adalah atraksi sepeda motor dengan ketangkasan individunya. Jadi seperti standing, stoki, dan bergaya lah seperti itu bang.
Jadi ada tingkat juara daerah. Alhamdulillah saya menjadi dari 2008 sampai 2012 saya menjadi juara 1 dan menjadi pemain terbaik di tahun 2011 dan 2012 kelas 110 cc. Setelah itu saya harus naik kelas nih Bang sampai 150 cc. Setelah 150 cc ini saya alhamdulillah selalu 3 besar dan ada kejuaraannya pada tahun 2015-16 ini. Ada kejuaraan tingkat ASEAN, Asia Tenggara itu Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia juga ada waktu itu, Timor Leste juga ada. Jadi pada saat itu saya mengikuti kegiatan itu. Alhamdulillah saya di seri 1 itu juara 3 dan juara seri 2-nya itu juara 2 Bang. Jadi masih alhamdulillah masih bisa membawa trofi buat Indonesia pada tahun tersebut. Waduh mantap. Sungguh luar biasa. Salah satu sobat power semuanya menjadi kebanggaan negara gitu ya, kebanggaan daerah juga. Betul. Alhamdulillah ya dari kita ada lah. Kalau saat ini kegiatan apa? Masih berlanjut freestyle-nya? Alhamdulillah kegiatan sekarang mungkin dari tahun kemarin saya sudah bekerja di salah satu ATPF sepeda motor Honda khususnya di Honda. Saya di sana menjadi instruktur safety riding Bang. Pelatih betul Bang. Jadi Honda bukan hanya pelatih juga ya. Iya betul. Jadi bukan hanya menjual sepeda motor, tapi Honda juga peduli terhadap penggunanya agar dapat berkendara secara safety riding yang baik seperti itu Bang. Udah berapa lama kerja di Honda? Dari 2000 udah 2 tahun lebih nih Bang. 2 tahun lebih nih berarti. Tapi nanti kalau apabila diadakan lagi kejuaraan freestyle ikut lagi? Ya mungkin insya Allah saya ikut lagi Bang, karena itu adalah menjadi semangat hidup saya Bang, karena itu hobi Bang. Hobi itu mungkin nggak bisa dilupakan, nggak bisa dihilangkan Bang. Saya mungkin kalau ada itu semangat pribadi ya? Iya betul Bang, jadi saya tetap ikuti walaupun itu mau juara atau tidak, mungkin saya tetap mengikuti sekarang bersama Honda dan sambil usaha juga Bang. Ya. Kalau harapan Mijar ke depannya untuk diri Mijar sendiri ini apa nih? Mungkin harapan saya lebih pertama lebih untuk diri saya Bang. Untuk diri sendiri dulu lah. Diri sendiri lebih baik, mungkin menjadi cerita yang tadi menjadi pelajaran agar keturunan saya nanti, anak-anak saya nanti tidak seperti saya, lebih baik. Dan mungkin teman-teman yang sudah bergabung di Briges ini bisa lebih menjaga nama baik Briges, terus menjaga harga diri dan martabat Briges, Polri dan keluarga besar Power lah tentunya Bang. Karena yang saya tahu ya, yang saya alami, mungkin saya dulu di Polri itu Briges itu di ospek Bang. Dulu di ospek, sekarang mungkin sudah ada tidak ada ospekan ya Bang ya. Mungkin sekarang sudah beda mungkin. Tapi tetaplah visi misi kita harus satukan, tetap satu jalur, membawa nama besar Briges ini menjadi lebih baik. Di cita-cita itu aja. Ya, ya udah, sobat-sobat Power semuanya, mari kita semua doakan Mijar agar tercapai cita-citanya ya. Untuk sobat-sobat Power semuanya, aminkan ya di kolom channel ini ya. Kalau cita-cita Mijar nih, harapan Mijar untuk keluarga besar Power Family ini apa? Untuk keluarga besar Power Family ini dari Masterpiece, Piper, Valpoli, Banyak ya? banyak banget Bang. Harapannya apa nih? Saya harapannya mungkin ada sosok yang bisa meneruskan hobi dan bakat saya Bang. Jadi teman-teman semua di sini yang nonton nanti ada penerus maksudnya? Ada penerus. Atau dibuat lagi suatu grup ya? Grup freestyle-nya ya? Jadi teman-teman yang suka standingan, suka hobi motor, bisa nanti
koordinasi dengan saya juga masih aktif, nanti kita bisa berlatih bareng biar saya nanti Jadi instruktur ya kita latihan bareng-bareng lah sama saya gitu bang. ya. Untuk sobat-sobat power semuanya, apabila ada yang minat dalam bidang ini, hubungi pendahulunya atau bisa hubungi Mijar atau juga bisa hubungi channel kita agar kita nanti sambungkan gitu. Kita salurkan lah ke arah yang tepat ya. Betul. Nah, gitu aja Mijar. Ya, Ada lagi nggak pesan-pesannya untuk keluarga besar Power? Mungkin pesan-pesannya bang, ada beberapa rekan-rekan saya di 2006 di kebaktian yang sudah meninggalkan kita semua di sini lebih dahulu ke surga gitu bang. Amin. Ada rekan saya di Briges Kebaktian dulu 2006, ada Pandu Wiguna, Pandu Buldo. Jadi saya mohon teman-teman di sini mendoakan almarhum agar dapat bisa ditempatkan di tempat yang paling indah, dan kakak-kakak yang lain yang sudah mendahulukan kita seperti itu bang. Ya sobat-sobat Power semuanya, mari kita kirim surat Al-Fatihah dan kita doakan yang terbaik untuk almarhum agar segala amal ibadahnya diterima Amin. sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi kita harus menghargai semua yang lebih tua dari kita. Walaupun itu Brigesnya sebelum kita, sesudah kita, walaupun itu sudah tua, usianya di atas kita, kita harus mengutamakan adat Ya. Kita harus menghormati itu semua. Yang lebih tua. Betul. Ya, untuk keluarga besar Power Family, kita sudahi dulu podcast kita ini untuk hari ini. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.